Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elsie Afifah dengan NIM 21004116 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan presentasi dari tugas akhir mata kuliah pengantar coding. Saya dari sesi 0511 dengan dosen pengampu Bapak Zulwisli SPD MEG dengan Bapak Yuda Aditya Vendra MKom. Langsung saja materi yang pertama yaitu sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai dengan adanya alat yang disebut abakus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Sedangkan cikal bakal komputer digital berhasil dikembangkan pertama kali tepatnya pada tahun 1930-an melalui seorang ilmuwan matematika bernama Alan Turing. Mesin yang bisa menjalankan sebuah instruksi atau perintah berhasil diciptakan. Cikal bakal komputer digital pertama ini diberi nama Turing Machine atau mesin Turing. Komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1946 sampai 1959 karena komputer generasi ini adalah komputer elektronik yang menggunakan konsep storage generasi program di mana dikeluarkan oleh von Neumann. Komputer generasi kedua merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi ketiga ditandai dengan berkembangnya teknologi pembuatan untai terpadu. Komputer generasi keempat diawali penemuan mikroproses tahun 1964 sampai 1900. Komputer generasi kelima tahun sampai sekarang sedang masa pengembangan. Yang kedua, sistem bilangan. Sistem bilangan komputer adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau standar. Fungsi sistem bilangan pada komputer awal mulanya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltase ke SATA. Saat terjadi perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan binari, sistem bilangan oktal, sistem bilangan heksadesimal. Yang ketiga, sejarah bahasa pemrograman. Terciptanya bahasa pemrograman beriringan dengan sejarah mesin dan komputer. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200, Ismail Al-Jazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata. Cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822. Sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Barulah 10 tahun kemudian Charles Babbage mengembangkan mesin pengolah data itu hingga mencapai versi kedua tahun 1849. Keempat, sejarah C++. Salah satu bahasa yang lebih populer dan serbaguna yang digunakan oleh programmer, C++ merupakan bahasa pemrograman tujuan umum aplikasi yang luas dengan potensi menarik untuk proyek-proyek kreatif dari semua jenis. Bahasa pemrograman yang dikenal sebagai C++ atau C++ adalah bahasa pengkodean tujuan umum yang telah digunakan untuk mengembangkan game, browser, sistem operasi, aplikasi, dan banyak lagi selama lebih dari 40 tahun. Simbol plus merupakan operator penaikan pada C, digunakan untuk menunjukkan bahwa bahasa baru ini merupakan versi yang lebih canggih dari C. Yang pertama, bagian kode C++. File header adalah file yang berisi deklarasi, baik berupa konstanta, fungsi, kelas, namespec, dan sebagainya. Ingat, hanya berisi deklarasi apabila berupa fungsi yang tertulis dalam file header hanya property-nya saja. File ini tidak berisi implementasi atau kode-kode program dari fungsi atau kelas yang didefinisikan di dalamnya. File header juga merupakan statement profesor, disebut juga pengarah kompiler karena berfungsi mengatur proses kompilasi. C++ tanda sudah tidak memiliki ekstensi H, misalnya string, string, dan lain-lain. Yang kedua, variabel. Variabel adalah penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nilai tersebut dapat diubah sepanjang kode program. Secara teknis, variabel merujuk kepada suatu alamat di memori komputer. Setiap variabel memiliki namanya sebagai identitas untuk variabel tersebut. Sesuai dengan namanya, isi dari variabel bisa berubah dari waktu ke waktu tergantung kebutuhan. Ini berbeda dari konsep konstanta yang kita bahas dalam tutorial sebelumnya. Untuk konstanta, nilai tersebut akan tetap dan tidak bisa diubah sepanjang kode program. Adapun aturan penamaan variabel dalam bahasa C, yang pertama, variabel bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter atau underscore garis bawah.
Yang kedua, karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore, tidak bisa berupa angka. Meskipun diperbolehkan, sebaiknya tidak menggunakan karakter underscore sebagai awal dari variabel karena bisa bentrok dengan beberapa variabel. Yang ketiga, variabel harus lain dari keyword. Sebagai contoh, kita tidak bisa memakai kata in sebagai nama variabel karena in merupakan keyword untuk menandakan tipe data integer. Yang ketiga, tipe data. Tipe data adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar kompiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Untuk mengembangkan sebuah program, ada beberapa tipe data yang kita pelajari. Ada 4 tipe, yaitu yang pertama, tipe bilangan bulat adalah tipe data numerik yang bisa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat. Yang kedua, bilangan pecahan adalah bilangan yang menangani bilangan desimal atau perhitungan secara detail karena kemampuannya flat point berbanding terbalik dengan integer. Yang ketiga, karakter. Tipe data karakter tunggal yang bisa didefinisikan dengan tanda petik di awal dan di akhir karakternya. Yang keempat, boolean merupakan tipe yang memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu. Yang keempat, operator. Operator merupakan simbol atau karakter yang bisa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti menjumlahkan dua buah nilai, memberikan nilai ke suatu variabel, membandingkan kesamaan dua buah nilai, dan sebagainya. Jenis-jenis operator yaitu: yang pertama, operator aritmatika adalah operator yang biasa kita temukan untuk operasi matematika. Yang kedua, operator increment dan decrement adalah sebutan untuk operasi seperti A++ dan A. Yang ketiga, operator perbandingan atau relasional. Operator perbandingan dipakai untuk membandingkan dua buah nilai, apakah nilai tersebut sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan lain-lain. Yang keempat, operator logika. Dipakai untuk menghasilkan nilai boolean, true atau false dari dua kondisi atau lebih. Yang kelima, flow control. Proses mengelola laju transmisi data antara dua node untuk mencegah pengirim terlalu cepat kehabisan data dan penerima lambat dalam menerima data. Flowchart sendiri berfungsi sebagai pengendali aliran data ketika kemacetan benar telah terjadi. Contoh flow merupakan sebuah contoh sederhana. Berapa contoh flow yang tersedia dalam PHP? Yang pertama, percabangan atau branching. Yang kedua, perulangan atau looping. Yang ketiga, perpindahan atau jumping. Yang keenam, array. Array merupakan variabel yang terbagi atas sekumpulan data di mana data itu memiliki tipe data yang sama. Data yang di-save laman memori yang beda disebut elemen array dan mempunyai nilai indeks sesuai urutannya, dan indeks tersebut kita mengakses data-data. Ketujuh, function. Function adalah sebuah struktur pengelompokan yang mengandung sekelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh CPU jika nama function tersebut dipanggil untuk dieksekusi, kecuali untuk function utama, yaitu in, main, yang akan dieksekusi secara otomatis. Fungsi bisa dibedakan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, built-in function. Yang kedua, user-defined function. Yang kedelapan, struktur data. Struktur adalah merupakan tipe data yang dapat didefinisikan sendiri, isinya di mana merupakan gabungan beberapa tempat penampung atau variabel data yang dapat berbeda tipe datanya. Tujuan struk bermanfaat untuk mengelompokkan sejumlah data dengan tipe yang berlainan. Tipe data struk dapat dipakai untuk menampung data berkelompok. Yang kesembilan, Object Oriented Programming. OOP merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dalam bahasa Indonesia, OOP dikenal dengan PBO atau pemrograman yang berorientasi objek. OOP bertujuan untuk mempermudah pengembangan sebuah program. Ia memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek ataupun kelas. Keduanya dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Tujuan utama OOP adalah untuk mengatasi kelemahan pendekatan pemrograman konvensional. Adapun flowchart penghitungan luas segitiga. Yang pertama, main, real, alas kali tinggi, input A, input T, 0,5, alas kali tinggi, output luas segitiga adalah hasilnya. Hasil screenshot dan penjelasan program dapat dilihat dari hasil screenshot flowchart di samping. Kita menggunakan simbol terminal untuk mulai dan akhir. Nilai alas dan tinggi segitiga akan dimasukkan dari user sehingga kita menggunakan simbol input. Kemudian selanjutnya, komputer akan menghitung luas segitiga berdasarkan rumus yang kita definisikan. Simbol yang digunakan adalah simbol proses, karena proses perhitungan tersebut dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, kita tampilkan hasilnya dengan menggunakan simbol output. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.